Selamat datang di channel Cendekia. Pada video ini, kita akan membahas sebuah novel berjudul Da Vinci Code, karya Dan Brown. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, bolehlah teman-teman subscribe dulu channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasannya. Novel Da Vinci Code merupakan salah satu karya Dan Brown yang fenomenal dan banyak menjadi perbincangan di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan isinya yang banyak menyinggung beberapa pihak, khususnya gereja. Da Vinci Code sendiri bercerita mengenai seorang profesor bernama Robert Langdon yang dituduh sebagai pembunuh seorang kurator museum. Sebelum kematiannya, sang kurator meninggalkan sebuah kode. Akhirnya, Robert Langdon bersama cucu dari sang kurator mencoba menemukan arti dari kode-kode yang ditinggalkan sembari menghindari kejaran polisi. Selama mengartikan kode-kode yang tersedia, banyak fakta-fakta dan pengetahuan yang disampaikan oleh penulis. Semua pengetahuan tersebut berkaitan dengan Holy Grail atau cawan suci, serta mengenai Maria Magdalena, perempuan yang oleh sebagian orang diyakini sebagai istri dari Yesus. Dan dari banyaknya pengetahuan yang disampaikan, sebagian bertentangan dengan doktrin yang disampaikan oleh gereja. Hal inilah yang kemudian novel ini menuai berbagai kontroversi. Banyak yang membenarkan isi novel tersebut, banyak juga yang menganggap bahwa novel tersebut berisi informasi yang menyesatkan. Entah informasi mana yang benar, namun novel ini mampu membuka diskusi bagi pengetahuan yang selama ini menjadi doktrin gereja. Kebanyakan informasi yang disampaikan dalam novel ini berupa koreksi mengenai informasi yang sudah ada dan dianggap sebagai kebenaran. Sebagai contoh, Maria Magdalena bagi sebagian besar kaum Nasrani dikenal sebagai seorang pelacur. Namun, dalam novel ini dijelaskan bahwa itu merupakan informasi salah yang sengaja dibuat oleh tokoh gereja pada masa lalu untuk memperkuat dominasi laki-laki. Selain itu, masih banyak informasi-informasi pembenaran lainnya, antara lain mengenai paganisme. Paganisme yang kini dianggap oleh sebagian orang, atau setiap orang bahkan, sebagai sekte penyembah setan. Namun dalam novel ini dijelaskan bahwa sebelum adanya gereja dan agama Kristen, paganisme merupakan aliran yang dipercayai atau mempercayai bahwa alamlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan setiap penganutnya berkewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Dan mengenai simbol paganisme yang oleh banyak orang diartikan sebagai simbol penyembah setan adalah simbol Dewi Venus sebagai penjaga keseimbangan alam. Selain berisi mengenai koreksi mengenai doktrin-doktrin gereja, novel ini juga menceritakan makna-makna tersembunyi dari beberapa lukisan, khususnya lukisan-lukisan karya Leonardo da Vinci. Oleh karena itu, novel ini berjudul Da Vinci Code. Selain itu, novel ini juga menceritakan mengenai sekte-sekte tersembunyi yang pernah atau masih ada hingga saat ini, beserta ritual-ritual rahasianya. Misalnya, adalah sekte yang sangat taat terhadap ajaran Yesus, bahkan melebihi ketaatan gereja-gereja biasa. Ada juga kelompok yang anggotanya mendedikasikan hidup mereka untuk mencari dan mempelajari Holy Grail atau cawan suci. Membaca novel ini memang seperti membaca teori-teori konspirasi, karena banyak informasi yang berbeda dengan bacaan-bacaan mainstream. Terlepas dari benar tidaknya isi novel ini, buku ini sangat menarik untuk dibaca sebagai karya sastra. Alur yang digunakan sangat baik, disertai dengan konflik yang menarik membuat pembaca kuat untuk berlama-lama membacanya. Perpindahan dari alur cerita kepada pembahasan yang serius juga tidak membuat bosan, karena dibawakan dengan sangat menarik. Sekian pembahasan mengenai novel Da Vinci Code, karya Dan Brown. Jangan lupa tinggalkan komentar. Mari berdiskusi dan terima kasih sudah menonton.